Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, saya pernah mengikuti sebuah acara keluarga yang baru menempati sebuah rumah. Ketika habis acara kebaktian, makan, kemudian ada sepatah dua patah kata yang menjadi ucapan selamat sudah menempati rumah yang baru. Salah satu dari mereka yang berkata itu berkata seperti ini, ketika sudah menempati rumah baru, usahakan ya sama tetangga itu baik. Karena apa? Apa yang terjadi dalam kita itu, pertolongan pertama itu ya kita dari orang dekat kita. Siapa orang dekat kita? Adalah tetangga kita. Tetapi yang sering saya temui, banyak sekali pertolongan itu dia ambil dari orang jauh. Padahal sebenarnya di dekat kita ada. Sama seperti cerita daripada Aristoteles dan Plato. Saat itu muridnya disuruh mengambil bunga, ambillah bunga yang di situ dekat gitu. Tapi sang murid melihat kayaknya bunga yang di sana lebih indah deh. Dia pergi ke situ. Oh, yang di sana lebih, akhirnya dia jauh. Dan pada saat itu sang guru bertanya, kenapa lama sekali, bukankah saya suruh yang itu? Dia berkata, yang itu lebih bagus saya lihat, akhirnya saya pergi jauh. Nah, seperti itulah terkadang kehidupan kita ketika kita diajarkan untuk baik dengan orang dekat, tapi kita mencari yang jauh. Padahal sebenarnya ada orang dekat kita yang bisa menolong kita. Itu yang mau dikatakan di dalam firman Tuhan Mazmur 63 ayat 8 ini. Sesungguhnya engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Nah, kita mengimani, pemazmur mengimani pertolongan yang baik, pertolongan yang sempurna itu berasal daripada Allah. Dan di dalam pertolongan itulah Allah itu tidak jauh. Kita imani Allah itu ada di dalam diri kita. Anak sekolah minggu katakan di dalam hati kita. Pertolongan Allah itu ada bersama dengan kita. Sehingga ketika kita mengimani Allah yang menjadi penolong kita, disitulah di dalam iman mulut ini mengucapkan di dalam doa kita. Meminta pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan Tuhan melalui siapa? Orang-orang dekat. Melalui siapa? Terkadang juga Allah menolong kita dengan orang yang tidak kita kenal. Oleh karena itu mengimani Kristus yang menjadi penolong kita ketika kita mengasihi sesama. Dan dia mampu untuk menjadi penolong kita di dunia ini. Karena itu firman Tuhan dalam kitab Paulus Galatia mengatakan ayat 2, 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ketika kita menolong orang lain, kita melaksanakan apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi ketika kita menolong orang lain, jangan hitung-hitung pertolonganmu sama orang lain. Biarlah hanya Tuhan yang menghitung. Karena apa? 1 Korintus 15 ayat 58, tidak ada yang sia-sia. Ketika kita menghitung-hitung bantuan pertolongan kita kepada sesama, kita akan kecewa. Tetapi kita mengimani karena Allah sudah menolong saya, maka saya menolong orang lain. Sehingga ketika saya menolong, itu karena saya sudah tahu Allah yang menjadi penolong saya dan semuanya saya berikan kepada Allah. Disitulah menjadikan Allah penolong kita. Artinya meminta dalam doa kita, Tuhan berikan roh hikmat, kekuatan, sehingga kita mampu menjalani hari-hari hidup kita. Kemudian dikatakan, dalam naungan sayapnya aku bersorak-sorai. Tuhan membantu kita, naungan sayap Allah merangkul kita. Kita jadi pribadi yang kuat. Sekalipun ya tubuh ini lemah, hati kita bisa lemah, tapi firman Tuhan ingatkan kepada kita, roh yang di dalam dirimu itu kuat loh. Karena itu jangan lemah, ayo semangat, ayo bangkitkan semangat hidupmu. Karena apa? Karena sayap Tuhan yang kuat itu adalah memberikan semangat
yang baru di dalam diri kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Biarlah kami melihat pertolongan yang ada di dalam diri-Mu Tuhan, dan kami selalu meminta Tuhan yang menolong kami, dan kami lihat melalui orang-orang dekat kami. Ajarkan kami hidup saling tolong menolong, biarlah kami bersukaria dalam hidup firman Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.